رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهامك الهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin, hadirat Bapak Ibu yang semua kita dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para habaib, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang-orang tua kita, para pejabat pemerintahan yang hadir bersama kita, Bapak Lurah kita, jamaah majelis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu ya rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini, di malam yang penuh berkah ini, kita diizinkan Allah masuk, duduk, bahkan dibentahkan di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjidnya Allah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul biqa ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah di muka bumi ini adalah masjidnya Allah. Tentulah ikhwani, kalau kita sebagai manusia saja misal kita punya suatu tempat yang khusus, tempat yang kita cintai, yang kita temani, tentu tidak sembarang orang boleh masuk ke tempat itu, Pak. Kalau ada orang bisa masuk ke situ, maka orang lain akan mengatakan, oh itu pasti orang dekatnya, itu orang yang dicintainya. Maka alhamdulillah, bolehlah kita bersyukur dan berhusnudzon kepada Allah. Kita semua adalah orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Bapak hadirin rahimakumullah, kalau bercerita tentang Rasulullah, tentang Maulid Nabi dan cerita seputar tentang Rasulullah, kalau saya sendiri biasanya kalau Maulid Bapak, Pak Lurah, Bapak Ketua, paling sedikit sejam seperempat, sejam setengah. Maka keadaan Pak ya, jadi kita padatkan sedikit, kita usahakan mudah-mudahan setengah jam, mudah-mudahan selesai. Jangankan sejam setengah ya kawan. Kalau kita mau cerita tentang Rasulullah, sampai subuh pun tidak bakalan selesai. Kalau kita baru cerita tentang kemuliaan, keagungan Rasulullah dari kecil saja, ketika beliau belum lahir, sampai beliau lahir, sampai beliau katakanlah sampai bersama pamandanya Abi Thalib, maka Allah yang sampai subuh gak selesai. Karena begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada pada diri baginda Rasulullah. Apalagi kalau kita cerita bagaimana beliau di saat diangkat menjadi nabi, perjuangan beliau, kesabaran beliau, keuletan beliau menyebarkan syariat Allah. Ditambah lagi kalau kita cerita tentang akhlak budi pekerti beliau, tidak bakalan selesai Pak. Bahkan dikatakan oleh Imam Bushairi rahimahullah ta'ala dalam sebuah qasidahnya, dan ini bukanlah sesuatu yang berlebihan, kalau kita saat ini menyaksikan ada orang soleh, kita salut, kita bangga, kagumkan akhlaknya, perjuangannya, dakwahnya, segala macam kehebatan yang ada pada dirinya, maka itu enggak lebih, kata beliau, seperti satu gayung air yang diambil dari lautan. Gayung itu, air yang digayung itu, itulah milik orang soleh, orang alim yang kita kagumi luar biasa. Sementara lautan itu adalah baginda Rasulullah. Bahkan beliau katakan ini bukan hanya untuk orang soleh, semua nabi dan rasul itu sendiri pun mengambil kemuliaan dan keagungan dari milik baginda Rasulullah. Beliau mengatakan dalam qasidah Burda, wa kullu min rasulillahi multamisun warfan minal bahri aw rashfan minal diyami. Ya sebagai nama qasidah ya Rabbi bil Mustafa. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Semua mereka yang
kita kenal dengan segala kehebatan-kehebatannya, Nabi atau Rasul, apalagi derajat di bawah Nabi dan Rasul, para ulama, para aulia, para salihin, kulluhum, semua mereka min Rasulillahi multamisun, ngambil bagian dari Rasulullah. Diumpamakan oleh beliau ikhwani, gharfam minal bahri, seperti satu cendokan air yang diambil dari lautan yang luas. Lautan itu adalah baginda Rasulullah. Al-rashfam minal diyami, atau ada satu ember besar berisi air, lalu kita celupkan tangan kita ke air tersebut, kita percikan itulah adalah milik mereka, dan ember yang besar itu adalah keagungan milik Rasulullah. Tidak berlebih Pak kalau kita mengadakan maulid, dan tidak ada istilah terlambat kalau kita mengadakan maulid. Apalagi di kalangan kita di Palembang ini bahkan banyak di tempat-tempat kita selalu menghubungkan suatu dengan Rasulullah. Kita lihat kalau ada orang mau kelahiran Pak, dapat anak, marhaban, apa yang kita baca? Maulid Nabi. Jadi nggak dulu bulan maulid. Bahkan di kalangan habaib kalau mau kawin Pak, selalu mereka baca maulid dulu baru akad nikah. Orang selamatan rumah, ya kadang-kadang nyaksikan, kadang-kadang maulid Nabi juga. Karena maulid kapanpun kita lakukan, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, bahkan selalu munasib, pas untuk dibacakan. Karena dikatakan ikhwan rahimakumullah, dzikrul auliya tanzilur rahman. Kalau kita menyebutkan, menceritakan tentang orang-orang soleh, tentang aulia Allah, misal saya tidak pernah tahu tentang lingkungan ini masjid kayaknya masjid lama, siapa saja orang soleh, orang alim yang pernah duduk di sini. Lalu saya bertanya pada orang tua kita, bapak ketua atau pada Ustaz Tamrin, lalu dia menyebutkan nama. Oh dulu di sini Ustaz Tajuddin pernah ngajar, nyebut nama dia. Oh dulu Kiai Zain Supri pernah masuk sini ngajar, nyebut nama orang soleh. Atau kita katakan, oh malam Kamis yang lalu kita kumpul di masjid Kiai Morogan, nyebut nama ini saja, hewan rahmat Allah turun. Ini hebatnya orang yang dekat sama Allah, orang yang dekat sama Rasulullah. Nah kalau nyebut nama aulia Allah turun rahmat, bagaimana menceritakan tentang kehidupan mereka? Nah kalau menceritakan kehidupan mereka rahmat demi rahmat turun, bagaimana seperti malam ini kita kumpul menceritakan tentang pemimpin semua aulia Allah, pemimpin semua ulama, bahkan beliau Rasulullah, pemimpin dari semua nabi-nabi dan rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa yang kita dapatkan ikhwan? Bukan cuma beliau Rasulullah pemimpin para ulama, para aulia. Kalau wali, orang alim kita sebut nama mereka rahmat Allah turun. Bagaimana dengan menyebut nama Rasulullah? Bagaimana menceritakan tentang budi pekerti akhlak Rasulullah, perjuangan Rasulullah bersama sahabat dan keluarganya? Maka tidak terbaik apa yang bakal kita dapatkan hari ini ikhwan. Yakin, insya Allah kita semua adalah orang yang benar dipilih Allah untuk datang ke ini tempat, untuk mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan pengangkatan derajat di sisi Allah. Walaupun maaf Bapak Ibu hadirin, kita dipilih macam-macam sebab Pak. Ada orang yang dipilih memang karena dia orang soleh, karena dia orang baik. Tapi ada juga orang yang dipilih Allah, didudukkan di ini tempat ini malam karena dia masih dalam keadaan labil. Pagi dia orang soleh, petang dia orang toleh, atau sebaliknya. Bahkan maaf, mungkin ada di antara kita yang dikehendaki Allah duduk malam ini karena kekotoran yang ada pada diri kita. Allah pengen mensucikan kita dengan alasan apapun ikhwani. Kalau seandainya astagfirullah saya dipilih Allah datang di tempat untuk hadir maulid, masuk masjid berkain karena dosa saya, maka alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Saya masih dipilih Allah untuk disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, bercerita tentang Rasulullah, Allah enggak bakalan selesai. Enggak bakalan selesai. Kita lihat di kitab-kitab sirah yang dibuat oleh para ulama, berjilid-jilid dan mereka pada akhirnya mengatakan inilah sekelumit mereka mengatakan, bukan mengatakan tidak ada yang pernah mengatakan inilah semua sejarah Nabi sudah mencatatkan, tidak ada. Mereka hanya mengatakan inilah sekelumit dari sejarah Rasulullah, keagungan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah yang aku mampu untuk tuangkan di dalam kitab ini. Kita lihat berapa jilid mereka, karena mencapai belasan jilid dengan tebal seperti ini.
Ma'asyar ahbab rahimakumullah, mengambil keberkahan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk benar-benar menjadikan Rasul sebagai contoh, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan Allah mengatakan, kalau kita ibu bapak hadirin pengen dapat cinta dari Allah, syaratnya ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita ikut Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan cintanya untuk kita. Bahkan tanpa kita memohon ampun, Allah akan memberikan ampunan untuk kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Baik, saya akan menyampaikan pertama satu hadis Rasulullah. Nanti dari hadis ini mungkin dia bercabang-cabang, wallahu a'lam. Saya usahakan Allah enggak panjang. Ikhwan rahimakumullah, tadi Bapak Ketua Masjid juga Pak Lurah telah menyampaikan di antara keberkahan dulu kita di sini kita bersilaturahim. Kita saling memberi, kita dapat ilmu, saling ngajak untuk berbuat kebaikan. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, yang pertama Rasul lakukan adalah mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Tiap hari Nabi duduk dengan sahabat memberikan wejangan-wejangan, terutama mereka orang-orang Madinah begitu kehausan pengen dapat ilmu seluas-luasnya dari Rasulullah. Kapan Nabi duduk kecuali mereka pasti duduk bersama Rasulullah. Tidak ada waktu yang mereka kosong buangkan kecuali mereka selalu bersatu dekat dan dekat kepada Rasulullah. Di samping memang pengen mendengarkan ilmu-ilmu yang datang dari Rasulullah, mereka pun merasakan kenikmatan yang luar biasa dengan memandang wajah agung baginda Rasulullah. Suatu hari Rasul mengumpulkan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, semua mereka para sahabat Muhajir wal Ansar. Lalu Nabi menyampaikan wasiatnya. Beliau berkata dalam hadis, "Ayyuhan nas, wahai manusia." Tentu yang diajak bicara adalah mereka sahabat-sahabat Rasulullah, para muslimin. Nabi mengajarkan sahabat tentang 4 perkara amal yang enggak berat sebetulnya. Tapi dijamin Nabi kalau orang mengamalkan ini 4 perkara, insya Allah masuk surga. Kepengen? Insya Allah, mudah-mudahan. Nabi mengatakan, Bapak, ayuhan nas, ifshus salam, wasilil arham, wa at'imit ta'am, wa qumil lail, wa nas niyam, udkhulul jannata bisalam. 4 perkara. Setelah melakukan yang wajib-wajib tentunya, tidak pernah meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Lalu kita melakukan 4 perkara ini, Bapak rahimahullah, maka Nabi menjamin kita masuk surga. Yang 4 perkara ini jelas adalah sunnah Rasulullah yang beliau sendiri menjalankan dan beliau menyampaikan. Karena kita kebanyakan cuma bisa menyampaikan, tapi kita tidak melaksanakan apa yang kita sampaikan. Terkadang na'udzubillah kita seperti kami di mimbar mengajak orang untuk tidak melakukan suatu perkara, tapi kami sendiri justru melakukan perkara tersebut. Ya buru walaya, lalu na'udzubillah min dzalik. Rasul mengatakan, yang pertama ayuhan nas ifshus salam, sebarkan salam, kata Rasulullah. Ini ucapan salam, lambang keislaman kita, ikhwan. Ucapkan salam, sebarkan salam, kata Rasulullah. Tidak berat, assalamualaikum. Mau disempurnakan assalamualaikum warahmatullah, lebih sempurna lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anjuran Rasulullah, Pak. Tapi maaf, biar kita dalam keseharian kita. Apa kita ketika ketemu teman kita yang kita yakin mereka muslim, maka lingkungan ini mungkin kita bisa katakan 98% muslim. Terlebih lagi ikhwan, ibu-ibu yakin di depan saya muslim, kenapa? Dia pakai jilbab. Maaf, mudah-mudahan yang hadir di sini semua yang pakai jilbab rapi malam ini memang siang malam tidak kapanpun pakai jilbab, bukan karena ada maulid aja pakai jilbab. Kenapa? Kalau Anda mahal ikhwan ummahat keluar rumah nggak pakai jilbab, saya yang tidak kenal Anda akan bilang ini muslimah atau kafiroh. Ini orang muslim atau bukan? Kenapa? Kalau muslim saya bisa lihat lambangnya, dia nutup aurat rapi pakai jilbab. Tapi kalau bukan, nggak pakai jilbab, maaf, saya mungkin masih bertanya-tanya ini muslimah atau bukan.
Kenapa? Kau pakai jilbab, senang buka aurat, duit banyak, tapi beri dasar untuk badannya nggak mampu. Subhanallah. Nah Rasul dulu kita tegur sapa dengan assalamualaikum. Sering pakai kita ketemu kan? Maaf, saya butuh Lembang. Tunggu jalan. Mana? Mana lu? Yang mana? Apa kabar? Kenapa tidak diawali assalamualaikum? Waalaikumsalam. Baru nyapa. Dari mana? Jadi kemarin mau lihat tangga kita. Jadi kemarin masjid kita. Bukan langsung tembak ketemu, langsung ngomong. Bagian bapak-bapak, mungkin saudara kerja di kantoran atau di sekolah, kuliah, lagi orang kantoran bisa masuk kantor sampai ketemu majikan, ketemu bos, pagi pak, pagi, siang pak, siang. Dia tahu dia pagi. Tahu dia majikan saya atas saya orang muslim. Ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pak. Itu kan lebih indah. Nah ini Rasul yang nyuruh. Bahkan demi Allah, Rasul mengatakan kalau ada sesuatu yang nyangkau di hati kita dengan seorang, maka itu bisa kita hapuskan, bisa kita hilangkan dengan kita tegur sapa dengan salam. Nabi dalam hadis lain mengatakan kepada sahabat, ala adullukum, maukah kalian wahai sahabatku, aku tunjukkan suatu perkara yang mana kalau kamu melakukan ini perkara, tahabbtum, kalian bakal saling cinta, kata Rasul. Sahabat dengar ini, memang mereka senang dengan saling cinta sesama mereka. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada sesuatu yang buruk antara mereka. Maka mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ibsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian, tahabbtum, kalian bakal saling cinta. Itu kadang-kadang ada perasaan dan lemah sama seseorang. Bahkan kadang-kadang yang ngejanggal dalam hati kita tidak paham. Kenapa aku tidak demen sama sekolah itu? Padahal aku tidak ada masalah sama dia. Pas ketemu bapak pasar, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab waalaikumsalam. Dengan izin Allah, ini mukjizat Rasulullah. Tinggal kita buktikan. Yang tadi ngegagal di hati kita akan hilang mah. Prasangka buruk akan dihilangkan oleh Allah dengan kita ucap assalamualaikum. Dan ini harus kita jalankan ikhwan. Ucapkan salam kata Rasulullah. Setelah ucapan salam silakan dengan cara lain. Ini kadang-kadang kita di motor pak, ya tegur sapa itu bagus pak. Tapi Islam menganjurkan yang lebih bagus lagi, tegur sapa yang sekaligus doa. Seperti tadi saya gambarkan, ketemu teman di jalan, ada si Jolmen, mana Jol? Apa kabar Jol? Saling diawali dengan assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar Jol? Udah kemana kau? Dan lebih parah lagi itu kadang-kadang naik motor. Ya papasan si kau kan sana, si kau kan sini. Pas ketemu kawan kita tintin, terjawab tintin dulu. Padahal bisa pelan ke dikit motor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man, mesti. Ini nak tintin. Tak tahu mana. Aku kebit air, bisa betul assalamualaikum. Tapi subhanallah yang berucapkan. Padahal ini rahasia dari Rasulullah. Kamu bakal saling cinta Rasul. Ibsus salam, wasilil arham, sambung silaturahim. Nah, ada yang seperti ini silaturahim, masya Allah. Saya yakin, walaupun saya nggak kenal sama bapak-bapak, ada beberapa ikhwan saya kenal yang bukan dari sini tempatnya. Ya, dia mungkin dari daerah Gandus itu atau daerah Pemkot situ, atau mungkin dari bukan Masjid Agung, dari Surau, dari macam-macam tempat. Kita dikumpulkan Allah karena Allah dan Rasul bersilaturahim. Ini nikmat depan. Ya, kita dikumpulkan Allah nggak mandang jenis apapun kita, dari golongan apapun, dari keturunan siapapun, kita dikumpulkan Allah di rumah Allah untuk ingat kepada Allah. Nah, silaturahim ini penting karena orang melalui silaturahim tertutup. Qati'ur rahim mal'un dalam hadis ini. Orang yang memutuskan silaturahim itu tertutup. Hati-hati bu, jangan cuma gara-gara hal yang sepele. Lalu kita tidak mau tegur orang, kita tidak mau menghadiri undangan seseorang, bahkan dia mengucap salam kita tidak jawab. Ini orang tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Musuh-musuhan, bermusuh-musuhan, saling benci, tidak diterima ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ada 3 kelompok orang yang tidak terangkat sholatnya juga cuma sedekah di atas kepalanya. Salah satu yang pertama disebutkan rajulan mutaqassiman, 2 orang yang musuh-musuhan. Silaturahmi berkah apa?
pengen panjang umur, silaturahim, sambung. Pengen rezeki luas, silaturahim, sambung. Ini anjuran Rasulullah. Bahkan orang yang memutus silaturahim itu ada beberapa jenis ibu bapak dosa yang kalau seorang itu melakukan maka dihitung bermaksiat kepada Allah sekujur tubuhnya dari atas kepala sampai kakinya. Kalau kita keluar dari tempat, maaf, melihat sesuatu yang diharapkan Allah yang bermaksiat, maka kita. Kalau kita ngobrol, lalu kita menghibah seseorang naudzubillah min dzalik, menceritakan keburukan yang bermaksiat mulut kita. Kalau kita melakukan dengan tangan suatu keburukan, tangan kita maksiat. Mendengar sesuatu yang diharapkan Allah tentunya telinga kita yang maksiat. Memikirkan, menghayalkan sesuatu yang diharapkan Allah, akal kita yang bermaksiat. Tapi ada beberapa jenis dosa yang kalau orang itu melakukan maka sekujur tubuhnya dianggap bermaksiat kepada Allah sepanjang hari. Minha diantaranya ghadirul rahim. Orang yang memutus silaturahim. Sholatlah dia, duduklah dia di masjid, baca Qurankah dia tetap tertutup. Bukan saya bicara dari Rasulullah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ghadirul rahim mal'un wa in kana ma fi jawfil Ka'bah. Mengerikan. Rasul mengatakan orang yang memutus silaturahim itu terkutuk walaupun seandainya dia mati di dalam Ka'bah. Kurang apa? Kalau ada orang yang meninggal dalam masjid, luar biasa heboh. Walaupun bukan nggak usah terlalu tinggi lah, sedang sujud, sedang sholat, sedang duduk aja. Habis sholat duduk, ketiduran, dibangun pun udah nggak ada lagi. Heboh. Bahkan kadang-kadang, masya Allah, si fulan meninggal di masjid, sampai cucunya pun dikenal orang. Oh ini dulu kakeknya meninggal di masjid. Padahal duduk bukan sujud, bukan sholat, bukan sepertinya. Lagi mana kalau orang meninggal di Mekah, lebih heboh lagi. Padahal meninggalnya di hotel, Pak. Tapi dikenal orang, si fulan dulu meninggal di Mekah, waktu pergi haji. Subhanallah. Nah gimana kalau meninggalnya di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram bukan sedang sujud, bukan sedang baca Quran, bukan sedang tawaf, sedang duduk aja. Duduk memandang Ka'bah, ibadah. Lalu subhanallah wafat. Heboh. Ya, heboh. Mungkin kita yang tidak tahu orang biasa kita pun tidak nyampe. Haji Pudin itu ternyata hebat. Meninggal di Mekah nih, di Masjidil Haram. Heboh. Mungkin dihormati setiap tahun. Lagi mana kalau ada orang meninggal sedang tawaf atau sedang sholat di depan Ka'bah, lebih ngetop lagi. Nah gimana kalau ada orang yang meninggal di dalam Ka'bah, masuk Ka'bahnya tidak bisa sembarang orang. Tapi apa kata Rasulullah? Orang yang memutuskan silaturahim itu tertutup, walaupun seandainya dia diwafatkan Allah di dalam Ka'bah. Hati-hati. Sholat di Seribu Rakaat nggak diterima Allah. Bahkan gara-gara dia rahmat Allah nggak turun di suatu kaum, kata Rasulullah, yang mana di tengah-tengah mereka ada ghadirul rahim. Jadi jangan cuma gara-gara kadang-kadang maaf, ya, macam kita masjid nih, kita ngadakan maulid, lupa undang si kamu sholat, seluruh musola di 32 ini itu undang, ada si kau lupa itu. Kebetulan musola itu belum ada maulid, tidak ada undangan nih. Mulai pukul 9 wala kaki pagi itu ngajak terus undang dulu. Maulid Nabi bebas siapa datang boleh, bukan di gedung ada kan? Ya, orang numpang lewat melihat maulid, parkir motor masuk, ada masalah, itu semua ditanggung Rasulullah. Ambil keberkahan. Ghadirul rahim pun kadang-kadang maaf. Ya, ini alhamdulillah kita tahun ini di Palembang tidak ada pilkada. Tapi di tempat lain banyak ada pilkada. Pilkada belum jadi, kemarin sudah beratus ribuan orang putus silaturahim. Paman pro nomor 1, ponakan pro nomor 2. Biasanya masya Allah akur, tentram, adem, kunjungan, cium tangan, makan bareng, kopi bareng. Ketika sudah pecah satu jadi 2, subhanallah, wallah musibah besar. Ucap salam enggak? Tahu tuh pamannya biasa didatangi cium tangan, enggak lagi. Dianggapnya musuh. Gara-gara membantu orang berebut dunia, tuh orang udah jadi kita masalah.
yang dapatkan timbang musibah yang kau dapatkan. Musibah yang lebih besar kalau sampai terjadi putus silaturahim. Ini masih kita subhanallah. Jadi bukan di sini. Waktu jalan pilpres kemarin kan 1 sama 2 di daerah Sepuluh dulu sih. Pas bulan Maulid, yang kepala masjidnya melanggar nih, Projo kan Prabowo berapa? 1, 2, Jokowi 1, Pak Edi nomor 1. Jadi pas kena Maulid, ketua masjid ini atas nih 2. Ngomong Pak RT, woi 1 nih berdua nih. Sampai jadi nolok gitu. Gara-gara sampai bermusuh, Pak RT sampai bermusuh sama tadi. Gara-gara bermusuh sama atas nih 2, tapi sampai. Subhanallah. Walaupun sampai sekarang Pak Jokowi sudah kemana, Prabowo sudah, kita masih tidak hubungan terakhir. Ini musibah untuk kita. Hati ikhwan, jangan bangga dengan ibadah, jangan bangga dengan segala kebaikan kalau kita doa putus silaturahim. Sambung. Nah, makna silaturahim hakikat yang benar kata Rasulullah, laisa bimuqabalah. Nyambung yang dikatakan orang itu benar-benar menjalankan silaturahim itu bukan dengan muqabalah. Apa makna muqabalah? Timbal balik. Kebetulan malam ini Masya Allah dari musola sana musola mungkin katakanlah musola Darussalam musola Al-Amin datang malam ini. Besok 2 musola yang ada ke hujan gerimis lesu kalau di masjid kita. Jika kata ayo dalam mau waktu kita mau lihat mereka datang kalau jalan pilih dalam mau. Nah ini modalnya tak lama. Muqabalah kadang dia datang itu datang. Coba kemarin dia tidak datang, ayo sudahlah hujan-hujan ngancam kita mau dia tidak datang. Tidak seperti itu anjuran Rasulullah. Rasul mengatakan silman gotah. Hakikat dari menyambung silaturahmi itu sambung hubungan silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahim. Apalagi cuma tidak sengaja untuk mengundang. Itu kadang-kadang terlalu sentimen. Ada uang undang, ada kekawinan, lupa undang itu. Kadang-kadang dia sudah netep sama kawan punya ke kita. Pas mau tinggal kita pergi, mulai subhanallah laki ini duduk bareng, apalah sejauh dan undang. Ini mau laki ini, kalau kita udah cari terus undang juga. Subhanallah. Bukan seperti itu. Tapi anjuran Rasulullah itu silman gotah. Orang itu memutuskan silaturahmi sama kita sambung. Dia enggak mau ucap salam, kita ucapkan salam. Kirim hadiah. Datangi keluarganya, tidak mampu dengan berkunjung secara langsung pada jarak jauh, SMS, WA kirimnya, sambung silaturahim. Ini yang dikatakan berhakikat daripada hakikat silaturahim. Silman gotah, waktu mana'at, berikan orang yang tidak mau memberi kepada kita. Orang yang tidak mau memberi kepada kita beri, Pak. Orang yang tidak mau minjem kepada kita pinjemin. Malam-malam kita pendapat jam 11, anak sakit. Obat habis kita pengen keluar ke depan apotek nyari, sila tutup jam 11. Mungkin ngajak bisa ke Sudirman sana nyari, atau ke daerah Demo sana banyak apotek. Tahu kita tetangga kita punya motor jam 11 nganggur, tidak dipakai. Ada rumah dia ngomong sama dia, Oce, pajaknya motor sebenarnya. Aku mah, ini obat berapa? Mau berapa nih? Cari dia sama, biar tidak kita pakai. Tidak jadi kita pakai motor dia. Alas ini lah sini sudah. Padahal kita tahu motor ini, masya Allah bagus. Besok 10 ribu ini betul motor itu. Oh jadi, kau cari itu. Ini mau lagi. Kapan kau datang dan luar aja dan sujud aku sama aku minta tolong, tak tolong. Alhamdulillah. Bukan itu aja Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Waktu mana? Diucin namanya kata apa namanya dia Husain. Ya, kalau muslim dari sini Husain kan itu. Digitunya kita. Besok subhanallah kita tahu bininya lagi hamil tua. Bininya lagi hamil tua. Kalau nunggu dengan hawa nafsu kita ngomong kata apa lagi? Dalu hari kalau doa buka. Dan orang hati bersih. Pengen dekat dengan Rasul. Ikut dia pilih Rasul. Apa Rasulullah SAW? Waktu mana? Itu Husain, kita tahu motornya sudah terjual kemarin. Sekarang tidak punya kendaraan. Motor dah ganti, mobil dah ganti. Kalau saya lahir ke Dalawari jam 2 Pak,
Nak kemana dia? Teriak sama Jokowi, Jokowi Jakarta sana. Teriak sama Prabowo, Prabowo sudah kemana? Yang nolong kamu, keluarga kamu, tetangga kamu itu lah ikhwan. Kalau kamu putus hubungan keluarga, silaturahmi sama tetangga, sama keluarga, nak minta tolong sama siapa? Ini perlu kita pikirkan. Nah, subhanallah, kita tahu kita sudah. Yosef ngomong, temu dia, apa yang pasang? Apa sih? Apa meninggal? Jangan prediksinya 2 hari lah, tak malam besok kita melahirkan. Itu sudah dari kita Pak. Kita tahu dulu pernah yang terjadi sama dia. Ngomong, kalau kau butuh motor, butuh kendaraan, gedor rumah dengan normal. Kalau tidak, langsung butuh motor. Nah, pegang kunci motor depan situ. Subhanallah. Kalau solusi itu kenapa? Kami dulu. Kita butuh dia tidak dulu. Sekarang dia belum minta tolong, itu dia dulu. Ini anak Rasulullah. Panjang cerita Nabi tentang seperti ini. Banyak orang dolim sama Nabi tapi dibalas dengan kebaikan oleh Rasulullah. Man dolim. Waqti man man'ak, waqfu man dolamak. Maafkan pada yang berbuat dolim sama kau itu Rasulullah. Orang berbuat dolim sama kita, waktu kita belum jaya dulu, wah, singkir ke bijak, sendang. Subhanallah diterangkan derajat kita. Anak kita sukses galau, dia sekarang di bawah kita. Tidak pernah terlintas kita untuk membalas keburukan dan keburukan. Bahkan kalau itu family kita, itu anak kita rezeki luas, coba kau perhati dengan bisa mak kau, bisa mak kau. Itu berusaha sama kita. Tapi kita semua anak kita kau perhati kebaikan. Jingok anak-anak mereka ke sekolah yang baik belum. Zaman COVID aku jingok mamang kau, misal kau lampat pun ketika kawin. Coba tanya kan. Barangkali mereka butuh bantuan. Jemput bola bahkan kita Pak. Kita maafkan kesalahan mereka. Itulah akhlak Rasulullah. Balik hadis Rasulullah SAW wasilil arham, sambung silaturahmi, wa'atimut ta'am, dan memberilah makanan. Berbagi makanan. Termasuk yang dilakukan di mana makan Muslim, berbagi makanan. Itu sunnah Rasulullah. Jadi kalau ada ngomong bid'ah dari mana? Kumpul dengan bid'ah dari mana? Ya, sedikit-sedikit dikatakan bid'ah. Cuma modalnya satu hadis. Segala sesuatu yang tidak ada zaman Nabi bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat masuk neraka. Kau juga masuk neraka. Bapak tanya dia gampang Pak. Kau ini mazhab apa? Oh saya ini bukan Syafi'i, Hambali. Bisa Pak. Tanya dia Nabi Muhammad mazhabnya apa? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mazhabnya apa? Kata mazhabnya, mazhab berarti bid'ah masuk neraka kamu. Kalau dia bawa ke hadis, tanya sama dia hadis riwayat siapa? Pasti dia akan nyebutkan kalau dia ngerti. Oh ini Ibnu Majah, Imam Ahmad, katakanlah Bukhari Muslim dia katakan. Aku nak nanya kau, Bukhari Muslim ada dari zaman Nabi. Apakah ada istilah zaman Nabi ngomong ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu? Apa Nabi pernah mengatakan innamal a'malu binniyat sampai selesai? Rawahu Bukhari Muslim. Ada Nabi ngomong macam itu. Bukhari Muslim muncul sekian ratus tahun setelah wafat Rasulullah. Madhab itu ada setelah 150 tahun setelah wafat Rasulullah. Kalau melok omongan mereka, seluruh umat Islam hidup dari zaman sekian ratus tahun yang lalu. Zaman Imam Malik pertama ada madhab itu sampai detik ini masuk dengan agama. Apalagi mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah adalah. Kalau Nabi tidak ngadu dengan Nabi, pintar kita dengan Nabi. Hati bu, kemudian dia itu. Ya, dia tidak sadar dalam kehidupan dia begitu banyak melakukan bid'ah. Tapi kita umat Islam mengatakan yang sebenarnya bid'ah atau hasanah dong, dolalah. Darul lain kemana di zaman Nabi Pak? Rumah sakit Islam mana di zaman Nabi? Pesantren di mana di zaman Nabi? Rumah tafsir tidak ada di zaman Nabi. Jadi sekarang kita lakukan sekali bid'ah kan? Cuma kalau mereka dia masih mengatakan tapi kalau kita balik tadi ke madhabnya apa? Kalau dia ngomong, aku udah kata madhab, pantas madhab kan? Pantas kau udah kata arah. Kalau dia ngomong ada madhab, apa? Dia madhab, Nabi tidak ada madhab. Kalau disebut tentang hadis, katakanlah seperti tadi. Panjang cerita tentang ini. Ya, tidak usah dibahas. Kita bahas tentang Rasulullah. Sedikit lagi. Ngomongin lagi. Sil Iftus salam Wasil arham
wa'athum ta'am, berikan makanan dan Rasulullah. Nah bu, ibu-ibu ini kadang-kadang di rumah nunjuk makan sedekah Pak. Tapi maaf bu, jangan nunjuk sedekah makan itu yang lah sudah kita beda nafsu makannya. Lanak basi, waktu lanak kering, ekspedien hari inilah tertulis tanggal 19 Desember 1912. Oh sudah dan habis kan? Nunjuk uang, kan masih bagus tapi tunjuk bukan dapat pahala, sisi dapat dosa gitu. Yang dengan manfaat. Woi, kalau mati, kemana? Ekspedien sudah, kalau lewat tangga, ini juga sedekah jangan tanggung-tanggung. Dan kita juga maaf Bapak, sedekah itu pilih-pilih. Maaf ya, sebentar, rasa dia punya mantu 3, sikap pedagang kaki 5, sikap punya toko di pasar, sikap pejabat. Ketika mantunya 3 datang, beda pelayanannya. Yang pedagang kaki 5 kalau datang rumahnya baju putih paling kenceng sih. Gak 3 ding. Cucuk dia berapa? Cucuk dia ni daging dia. Tinggalnya permen yang besok. Tapi kalau besok datang yang lemparan punya toko di pasar tadi, bukan sihir, kita hanya apa kau? Nah apa kau tanya? Tak kati dia dulu. Tak bentuk waktu biasa bolu. Kalau yang tadi pempek, godo kan? Ini pempek yang belakang ini. Nah kalau sudah lemparan yang pejabat tadi, tajuk kayu tadi datang, bau ngembel Papa besok kami mau datang ke rumah Papa. Oh iya jatuhi, sibuk sumangat Pak. Sofa dibersihkan, mesen pempek paling lemah, kue paling lemah. Kita juga begitu kalau lebaran. Nih mau tamu Pak, maaf kalau tamu tukang kampung biasa wadah jalan kaki atau nak becak rumah kita, yang kita bentukkan kue kering. Paling bau biasa Pak. Doain kita Pak, ini tamu ini kiriman Allah. Bahkan ibu sampai pun miskin inilah ibu bentuk kue paling laga. Ngapa? Dia paling bersyukur pasti. Berapa banyak kita nih Pak dulu cuma dengar 8 jam, lapis lagi. Ini yang lemah-lemah. Jangan cerita setiap kita mampir masuk rumah kayu bayar kami bentuk tak pernah bentuknya. Yang bentuk kue-kue biasa lah. Tapi kalau kayu masuk rumah kayu bentuk kalau Pak. Lalu kayu, maaf, uang kayu tidak pintar. Bodoh. Nah, uang kayu biasa makan lemak, kamu di lemak tak bersyukur dia. Tapi cukup yang masya Allah Pak. Tak pernah aku titip pempek itu 15.000. Apalagi itu 20.000. Biasa pempek. Ya makanya kalau 6.000, 5.000 itu lah. Sekali masuk rumah kita masya Allah. Niat memuliakan tamu itu sunnah Rasulullah. Bahkan kesempurnaan iman itu terletak pada memuliakan tamu pada Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahtarim dhaifah. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan yaumil akhir, muliakan tamu dengan Nabi. Nah, orang miskin itu Allah luar biasa kalau itu bisa nyenangkan mereka. Tahu yang bakal datang ini mati sama anak-anak. Tahu kita si mati di rumah ngontrak, kawan kolong-kolong. Jangan sentuh makan lemak. Dia nak datang bagaikan raja disambut. Tahu kan anaknya berapa? Ada 5. Bentuklah botol yang paling bagus. Bentukkan minuman yang paling belakang. Biar anaknya ini terasa nikmat jadi tamu kita. Bukan kita salah. Ketika yang datang mau tidak mampu, kita juga kalau tidak mampu juga. Sehingga balik dari hati kesal. Tapi coba bayangkan bu Bapak, ketika orang fakir itu datang, turun dari becak dong, 5 becak. Saking kan tidak punya mobil aku yang motor kan, naik becak. Bininya, lakinya sudah belakang naik ojek. Bininya sama anaknya 4 kecil-kecil turun dari becak. Pas dia datang, depan rumah kita semua itu ahlan wasalan, masya Allah, jatuhi. Allah saat itu miskin Pak. Baru ngomong macam itu besar sudah pahala kita dapat. Nah, sanjung miskin Pak. Disambut pun kaya nyambut. Berduit. Pas masuk no diselamani. Kalau miskin lah duduk bingung juga. Sofa pada pelanggar. Duduk. Bawa beda, bawa pojok duduk. Apa kan bawa pojok? Jauh kita tak mampu kan bingung kadang duduk uang kaya. Duduk, buka ke kalengan orang, cetas. Anak yang sampai bilang, oh ya, lemak.
Bu, ucapan budak macam ini baca masuk kita subhanallah. Nah, budak ini dengan pola suruh rumah memang tak pernah di sini mak, tak pernah yang macam ini mak. Nabi ini tadi lakinya pula 8 jam itu Allah mak. Lebaran atau nyuruh mak belum cicit bau saya lah. Hanya gimana? 8 jam lapis manis. Pas masuk rumah kita subhanallah 8 jam bukan sepiring 4 sikok sewanya sendiri. Bahkan itu kapan kalau nambah jatuhi senang ke mereka. Rasul itu dekat dengan orang fakir, bukan dengan orang kaya. Nyenangkan orang kaya belum tentu menyerahkan hati Rasulullah, walaupun boleh jadi itu suatu kebaikan. Tapi nyenangkan orang miskin ini lebih lagi. Bayangkan Pak, kalau kita jadi miskin, dijamu, bahkan Pak Haji tadi tahan ngawak kegelok ngangkat, bahkan di kanan ngembek itu, apa itu genggamnya tadi. Pas nak balik bungkus punya pulau, tinjuknya babi kok kaleng. Pantar kok sewang, sepet kok sewang, tinjau ibu pulau. Wah, senang. Sambil budak ini pas balik kita kalah. Nak balik, oke, mau hasil rumah. Ini suasana ini semua masuk juga ke surganya Allah. Rasul mengatakan anak sama miskin macam ini dekat. Tapi Nabi berdoa, Allah masyhur fi zumratil masakin. Ya Allah, bangkitkanlah dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin, kata Rasul. Ini akhlak Nabi. Nah kita praktik jujur, kita balik kan selama ini. Kalau tahu tamu yang anggun bakal datang, itu tahan nempah. Mesen kau yang mahal tahan beli di mana. Tapi kalau yang datang yang biasa, itu bikin biasa. Jadi kita memuliakan tamu bukan karena Allah dan Rasul, tapi karena manusia itu. Tapi kalau orang yang penuh karena Allah dan Rasul, dia bahkan cari yang mana yang besar pahala aku bisa dapatkan dari sisi Allah. Kirim makanan. Kita ni Pak, maaf Pak, ini penyakit kita masyarakat. Benar-benar kita mantu tiga tadi Pak. Ya, kalau kita ada acara, mantu yang jualan kaki mau gimana? Sujud jaga pagi Pak. Iya, panitia jaga pagi. Yang toko tadi bagaimana Pak? Dia bagian mungkin ngarah ke taman panggung duduk kursi. Yang bagian duduk, masya Allah VIP, yang VIP itu. Padahal sama-sama mantu kita. Pikir itu, anak udah jati dah yang lebih kecil. Laki itu dia berlaku seperti laki yang kakaknya. Dan itulah hati kita yang materialis. Terlalu fokus segala macam dengan dunia. Sampai kita lupa kita bedakan anak kita. Padahal anak-anak kita galau. Besan kita galau. Dan Nabi tidak ngajarkan yang macam itu. Justru Nabi lebih memuliakan kepada orang-orang yang miskin. Nah, lewat. Ayo saya tutup dengan satu kisah cerita bagaimana akhlak Rasulullah. Luar biasa. Kalau cerita Nabi ini luar biasa. Dalam kitab Maulid sering disebutkan di antara akhlak Nabi. Kalau beliau diundang orang miskin, bercepat datang. Idza da'ahu al-miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Di salah satu kitab Maulid disebutkan seperti itu. Rasulullah itu kalau diundang orang miskin, bersegera datang memenuhi undangan mereka. Kalau tidak miskin, ya Nabi datang. Tapi tidak seperti Nabi bersihkan perhatian benar-benar ketika orang miskin mengundang Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Maaf Bu, Bapak, lagi kita mungkin kita pengen malam ini introspeksi diri, muhasabah Bapak dua tadi. Gua balik kita. Kalau kita diundang orang kaya Pak, orang berduit, sibuk dah kita dari pagi. Lah sibuk dari pagi. Kita pesan ini kau, jangan pakai baju itu malu kita pakai pakai lagi. Dari baju itu beda kan? Pagi siap tahu, kamu dia terlambat ke rumah. Orang kaya undang kita, orang berbobot, pejabat bahkan. Tapi kalau biasa undang kita, bini kita mau baik, jadi PKB itu lah masih pagi. Ketika orang miskin undang kita, bini kita nyenet jam 10, tidak sijul, oke masih pagi, mana mau juga. Nah pakai baju baru agak, sama pakai biasa baik baju. Itu kalau kita berlipat, mulai. Alhamdulillah. Datang lambat, pakaian biasa baik, tak pula juga dengan senang hati kita datang. Tapi kalau jabat, duit, undang kita, oh masya Allah, 3-4 lagi setelah sibuk. Saling ingat terus berat ini. Jangan lupa kita 14. Yo, 14. Esok lagi jangan lupa kita 14. Oh diingat terus.
Tahu. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi memenuhi undangan siapapun yang undang. Dan kalau itu yang undang orang miskin, masya Allah. Ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Bersegera dan datang. Datang pertama kali Rasulullah itu pagi sebelum tamu lain datang. Saudara. Dia kalau itu yang hidup di zaman sekarang. Kira biasa istilah bahasa kami ini penghiburan. Kedua, tidak terang. Nggak ada acara. Ada orang muncul, ayo atau kedudukan di masyarakat atau di seorang ulama datang pagi hari belum ada tamu, udah datang duluan. Kira-kira Pak, apa yang kita rasakan? Wallah, kegembiraan yang luar biasa. Senang luar biasa. Bahkan kalau boleh kita ungkapkan, yang lain tidak datang apa-apa, cukup kasih beri. Saking senangnya kita tadi. Ini pun bentuk ketawaduan orang kaya, bentuk ketawaduan seorang ulama atau orang yang punya kedudukan. Dia mencontoh Rasulullah. Diceritakan beberapa rahimahullah, suatu hari di kota Madinah ada 3 orang fuqara, orang fakir, miskin, lah dari semalam sampai pagi sampai sore sampai berputar 24 jam belum mencicip makanan yang pacak ngajin perut mereka. Orang fakir ini nak minta-minta malu dia, kenapa Nabi tidak mendidik untuk minta-minta? Tapi apa kata cuma tawakal Allah atau tunjuk timur makan bersyukur, tinggi apapun mereka makan. Tak dapat tidak paling minum air. Suatu hari juga orang fakir berlewat melalui satu jalanan dekat pasar. Subhanallah, ada orang dari suatu toko bagian mereka, toko makanan. Senang mereka kemana? Tunjuk lapang besar. Senang di luar biasa. Lah dari kemarin tak makan tuh, dapat makanan sampai mereka pengen makan saat itu juga. Jadi tempat itu dapat akhir dapat satu pelataran toko, emperan toko. Ingat emperan toko zaman Nabi tidak pakai apa pasir itu lah. Duduk pakai di situ tiga. Memang mereka biasa. Ketika mereka sedang duduk bertiga tadi, hendak menikmati rezeki yang Allah berikan, mereka buka itu bungkusan. Ternyata maaf Pak, ini yang saya balik cerita tadi bu. Yang mereka dapat bukan roti yang hangat, yang lezat, yang nikmat, roti kering. Sisok. Uji kita nih kalau mau udah ada laku lagi roti. Nah, sudah kering. Itu yang disedekahi. Ini tidak bagus sedekah modern semua. Tapi yang nerima harus bersyukur. Jadi mereka gembira pas mereka buka bungkus itu sudah nak makan, subhanallah duduk mereka berdua berhadapan. Yang sikok duduk sebelah sini, terjengok dari jauhan. Pencaknya Rasulullah itu lewat. Noleng pun, Rasulullah kata mereka. Setempat aja dimakan. Apa mereka berdiri? Kenapa? Rasul akan lewat. Takdiman wa ikhtirama. Lupa Pak apa itu? Anda melihat sesuatu yang indah wajah Rasulullah. Subhanallah, Nabi lewat. Belum mereka ucap salam, Nabi duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak mereka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Sikok di antara miskin bersama ya Rasulullah ada di mana? Ya Rasulullah maukah engkau sudikah engkau duduk sama kami karena dapat rezeki sedikit di sini? Apa kata Nabi Pak? Oh minta maaf kepada kami. Oh minta maaf kepada marhaba ahlan wa sahlan kata Rasul. Saudara. Mereka lihat ini sikap dari sebagai langsung bingung nak duduk di mana Nabi? Mereka duduk di emperan toko, duduk pojok pasir, ngajak makan roti kering, tapi saking senang, saking cinta sama Nabi, terucap pengen duduk sama Rasulullah. Wa subhanallah, Nabi langsung aminkan ucapan mereka tersebut. Tak pakai mikir-mikir rumah, langsung. Dan Rasulullah duduk, tak campur pojok pasir, duduk dengan nyaman Nabi. Sampai mereka kebingungan, tak tentang kenapa untuk Nabi ini tak pakai alas, tak pakai apa, duduk Rasulullah. Hai ta'am, kata Rasulullah, apa kamu dapatkan? Ada rezeki apa kamu? Mereka mau ya Rasulullah, kami ini uang ini ya Rasulullah. Jadi Pak, kata mereka Rasulullah, mau kamu makan kepada bersama kami? Allah kata Rasulullah, ini nikmat, ini makanan yang nikmat kata Rasulullah. Bagaimana kamu menolak? Ini rezeki dari Allah. Lalu dengan tangan mulia Pak, ini sahabat bingung mengambil makanan. Nabi dengan tangannya mulia
Petek ke roti tadi Pak, dipetek ke dipatah-patah oleh Nabi dan diberikan kepada mereka sahabatnya. Bismillah, hai nakut, ayo makan kata Nabi. Nabi mulai dengan baca doa dan Nabi mulai makan roti itu seakan-akan makan roti yang hangat lembut. Dinikmati benar Nabi. Sambil tidur yang mau juga Nabi lupa makan kata Nabi. Dan itu termasuk sunnah Nabi Pak. Kalau kita sanjo, ini sunnah Rasul. Alhamdulillah menjadi kebiasaan kita. Kalau kita diajak makan sanjo, uang juga kita makan, sunnah payo itu makan juga. Kau minum makan itu sunnah Nabi, bukan cuma bahasa basi, tapi sunnah Rasulullah syariat. Jadi Nabi mau makan mereka, subhanallah. Duduk di emperan sama orang miskin, pucuk pasir, tidak beralas, makan roti, tidak canggung Nabi dengan senang hati. Sehingga ada orang-orang yang lewat pengen nyebrong, pengen duduk sama Nabi, mereka tapi tidak bisa. Lalu bukan sampai di situ Bu Bapak. Mulyanya akhlak Rasulullah, menggembirakan hati orang keluar rumah sakit. Nabi ngomong setelah makan selesai, Masya Allah, nikmat. Aku tidak nyangka lagi jalan dapat nikmat di tengah jalan. Apa kata Rasulullah Bapak? Wahai saudara-saudaraku, hari ini aku jadi tamu kamu. Makan dengan hidangan dari kamu. Maka dengar wahai saudaraku, hari ini, siang ini aku undang kamu ketika makan di rumahku kata Rasulullah. Awal keindahan akhlak beliau. Diajak makan fakir pinggir jalan pucuk pasir, tapi dibalas dengan oleh Nabi, aku undang kamu makan di rumahku kata Rasulullah. Sallallahu. Nangis Pak fakir itu. Alangkah akhlak, alangkah indahnya akhlak beliau Rasulullah. Kami tidak mestinya undang makan nggak secinta, demen dia kau lewat kami ajak makan, tapi kau balas untuk makan di rumah, tentu Nabi akan memuliakan mereka. Kalau Rasul Pak, jangankan dengan makanan, air putih pun sekelas sudah luar biasa untuk kita dijamu oleh Rasulullah. Nah, ini akhlak Rasulullah yang perlu kita contoh. Jadi mari Pak, penyakit masyarakat yang ada pada diri kita buat. Kalau menunjuk makan kepala itu sedekah niatnya, hidupnya sempurna. Jangan sudah ada basi, sudah ada usah. Jadi kalau miskin tunjuk makanan dengan kapasitas miskin. Wong kaya untuk kehidupan jauh-jauh jangan penyakit yang salah. Robah, muliakan manusia karena Allah Rasul. Berikan sikap yang mulia untuk manusia karena Allah dan Rasul. Terakhir setelah kita ini, ifshus salam, wasil arham, wa'id murfa'an, wa qum billah wan nas niyam. Bangun kau malam hari tahajud kepada Allah. Ketika orang sedang tidur, kau ketok pintu Allah. Maka dengan 4 perkara ini kata Rasulullah, sebar salam, sambung silaturahim, bagi-bagi kemakanan, bangun malam, udkhulul jannata bisalam, maka masuklah kau ke dalam surga Allah dengan selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita malam hari ini, dan ini perkumpulan insyaallah menjadi sebab terangkatnya bala, musibah dan fitnah yang ada saat ini. Mohon dihilangkan Allah, Lembang yang katanya balik jadi Medan, mudah-mudahan besok jadi hijau terang benderang. Insyaallah taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada pemerintah yang tidak terlalu menghalang-halangi dah, tapi cuma ingat kebaikan. Maulid, kemarin mungkin ikhwan tahu 40 malam jalan, alhamdulillah. Yang mau isi jalan. Kemarin saya mengingatkan, kemudian kami tetap jalan. Malam ini pun jalan. Alhamdulillah, terima kasih. Insyaallah itu berkah untuk kita galau-galau, untuk lingkungan kita insyaallah taala dan tambah cinta kepada Rasulullah. Karena itu pun akan datang rahmat Allah untuk kita selagi ketika Rasulullah ada bersama kita insyaallah taala. Masyaallah hadirin Bapak Ibu rahmatullah, mungkin sampai di sini bisa disampaikan. Niat hati cuma setengah jam, beliau sudah minta maaf kepada beliau. Ada wa astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum.